Bab 1411. Haha Cloud, ayolah, bukankah kamu ingin membalaskan dendam saudaramu? Pertama kamu harus mengejarku jika kamu ingin membalas dendam, kalau tidak kamu bisa bermimpi. Di dalam kubah, di atas hutan, Jack mengendalikan pedang terbang untuk terbang dengan cepat, menjaga jarak di mana Cloud tidak bisa menyerangnya sama sekali, dan menoleh dan menertawakan lawan. Wah, menurutmu aku tidak bisa menyusulmu? Cloud menggertakkan giginya dengan marah, membalik telapak tangannya, langsung mengeluarkan selembar kertas jimat, dan menyuntikkan beberapa aura ke dalam jimat. Kertas itu mengeluarkan sedikit cahaya, dan Cloud menempelkan kertas itu di tubuhnya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat lebih dari 2 kali lipat. Apa? Jack belum pernah melihat harta karun seperti itu. Melihat jarak antara mereka berdua semakin dekat, dia menarik napas ketakutan, dan wajahnya langsung menjadi sedikit jelek. Dia tidak berani menggodanya lagi. Bagaimanapun, dia sudah terbang sejauh ini, dan Daniela dan yang lainnya juga harus benar-benar aman. Namun, dia menemukan bahwa bahkan jika dia menggunakan kecepatannya secara ekstrim kali ini, kecepatan Cloud masih lebih cepat, dan jarak darinya semakin dekat. Sial, kertas macam apa ini di tubuhnya? Sebenarnya, Jack sangat marah, dan saat ini, Cloud sudah mengepalkan tinjunya dan menyerangnya. 2 naga panjang yang menakutkan muncul lagi dengan sejenis naga bergulir, datang tepat di depan Jack, memberinya rasa penindasan yang sangat kuat. Jack melihat ke belakang dan melihat bahwa naga aura besar datang langsung ke arahnya dan dia tidak cukup cepat. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan, tidak ada cara untuk menghindarinya. Jika itu jatuh padanya, maka dia pasti akan mati. Aku hanya bisa bertarung. Jack menggertakkan giginya, berhenti, membiarkan pedang terbang itu melayang tepat di depannya, lalu memegangnya di telapak tangannya, dan menebas ke arah depan. Pedang kuno. Jack menggunakan pedang gelombang seni bela diri tingkat tertingginya lagi, dan segera di depannya aura pedang terbang muncul. Itu terlihat cukup ganas dan terbang ke depan. Itu langsung menuju kedua naga spiritual. Tiba-tiba, ada raungan yang mengerikan. Jack terkejut sejenak, dan langsung terbang lurus ke depan. Lagi pula, serangannya sendiri seharusnya bisa bertahan selama beberapa detik. Sekarang dia dapat mengulur waktu beberapa detik lagi, dia mungkin telah memenangkan waktu untuk bertahan hidup. Suara keras terdengar di belakangnya, dan setelah bertahan selama 2 detik, pedang terbang Jack tidak bisa menahannya. Mereka dihancurkan setelah beberapa saat. Kedua naga dengan kekuatan mereka yang tersisa mendatanginya. Namun, pedang terbang Jack terlalu cepat. Jack meraih pedang terbang dan mendesaknya untuk terbang ke depan. Butuh beberapa saat, dan jaraknya melebar lagi, dan dia terbang di luar jangkauan serangan kedua naga itu. Pada akhirnya, naga-naga itu jatuh di hutan seperti 2 bom, meledak dengan api dan momentum yang menakutkan. Bab 1412. Anak ini terlalu pintar. Cloud melihat dan sangat marah sehingga dia mengejarnya lagi. Dia juga sangat jelas dalam hatinya bahwa Jack harus ditangani sesegera mungkin, jika tidak, efek pilnya akan berakhir, dan begitu pil itu tidak berpengaruh, dia pasti akan mati. Kecepatan mereka berdua sangat cepat, dan ada bayangan di udara saat pengejaran berlangsung. Jika pil orang ini peka terhadap waktu maka kertas di tubuhnya juga harus peka terhadap waktu. Jack saat dalam penerbangan maju cepat, dan berpikir, pergi ke neraka. Namun, Cloud menyusulnya lagi, dan Jack muncul kembali dalam jangkauan serangannya. Dia mengepalkan tinjunya dan meledak ke depan lagi. Mengaum. 2 naga besar muncul lagi, mengaum, dan langsung mendatangi Jack. Orang ini mengejar lagi. Di dahi Jack, keringat bercucuran, dan dia harus melakukan pukulan backhand untuk bertarung lagi. Tentu saja, itu sama seperti terakhir kali, setelah menunjukkan serangan, dia segera berbalik dan terus melarikan diri. Berhenti. Kamu tidak bisa melakukan ini. Awan panik. Jika ini terus berlanjut, begitu efek pil di tubuhnya telah melewati batas waktu, dia akan benar-benar dalam masalah. Setelah disusul dari waktu ke waktu, Jack terus menahan serangan itu, lalu berlari dan bersembunyi. Dia mengulur waktu beberapa detik sebelum berbalik dan terus melarikan diri. Keduanya melanjutkan pengejaran dan pertempuran ini, dan ada suara pertempuran yang mengerikan di hutan, yang terdengar sengit. 10 menit kemudian, kening Jack dipenuhi butiran-butiran halus keringat. Berapa lama efek pil orang ini bertahan?
Tidak akan berhasil jika ini terus berlanjut. Apalagi, pihak lain telah mengganti kertas jimatnya. Ada begitu banyak kertas jimat padanya. Wajah Jack menjadi semakin jelek. Untuk menghentikannya berlari, pihak lain terus memarahinya dari belakang, mengatakan bahwa dia adalah pengganggu, dan bahwa dia takut. Namun, Jack tahu betul di dalam hatinya bahwa pihak lain hanya ingin memprovokasi dia, jadi alih-alih mendengarnya, dia terus melarikan diri. Namun, ini bukan hal yang sama, basis kultivasi pihak lain lebih tinggi darinya, jika ini terus berlanjut, aura di tubuhnya pasti akan habis terlebih dahulu. Namun, setelah terbang beberapa saat, Jack mendengar teriakan dari belakang. Dia segera berhenti dan melihat ke belakang untuk melihat bahwa Cloud membuat ekspresi menyakitkan, dan momentum di tubuhnya sebenarnya sedikit surut. Haha, oke, bagus. Jack sangat gembira. Efek pil pihak lain tampaknya sudah mulai menghilang, dan pihak lain akan menerima serangan balik dari pil selanjutnya. Bab 1413. Ekspresi Cloud cukup menyakitkan, dan kekuatannya benar-benar jatuh dari puncak alam dewa sejati, dengan cepat kembali ke alam dewa sejati yang terlambat, dan kemudian alam dewa sejati tengah. Ya Tuhan, dia berada di tengah-tengah alam dewa sejati dan masih jatuh. Jack bahkan lebih bersemangat setelah melihat basis kultivasi lawan, tetapi dia masih jatuh. Dalam hal ini, akan terlalu mudah untuk membunuh lawan. Begitu efek pil itu berakhir, dia akan menjadi seperti kucing yang sakit. Pada akhirnya, basis kultivasi Cloud benar-benar berubah menjadi basis kultivasi tahap awal alam setengah dewa, dan kemudian berhenti, seolah-olah dia tidak pernah menjadi penguasa alam dewa sejati. Tahap awal alam demi dewa. Jack tersenyum, dan dia merasa lega. Dia sangat khawatir akan terbunuh, tetapi sekarang, efek dari pil pihak lain telah berlalu, dan dia aman. Cloud memandang Jack sebelum berbalik untuk melarikan diri. Namun, Jack berhenti di depannya dalam sekejap dan mencibir padanya, apakah Anda masih bisa melarikan diri dengan kecepatan ini dan basis kultivasi ini? Tampaknya efek kertas Anda bagus, tetapi setelah basis kultivasi hilang, kecepatan juga akan berkurang. Wah, aku adalah cucu dari keluarga Hun, kukatakan padamu, jika kamu berani membunuhku, kamu sudah selesai. Cloud sambil menggertakkan giginya, mengancam Jack dengan getir. Tuan Hun, apakah kamu bodoh? Aku berani membunuh saudaramu, jadi apakah aku takut membunuhmu? Jack mencibir, terlebih lagi, tidak ada orang lain di sini. Anda telah mengejar saya sebelumnya, apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi sekarang? Saya pikir Anda terbiasa menjadi tuan muda tertua, berpikir bahwa nama perburuan Anda keluarga sangat berguna, kan? Kamu mencari kematian. Lawan mengertakkan gigi dan meledak dengan dua pukulan. Sangat disayangkan bahwa kedua naga ini tidak terlihat bagus kali ini. Dibandingkan dengan barusan, mereka benar-benar tertinggal jauh. Ukuran naga berkepala dua hanya sepertiga ukuran yang sebelumnya. Lebih baik mengatakan bahwa mereka seperti dua ular kecil. Jack langsung meledakkan dua pedang berturut-turut, dan dua aura pedang meledakkan dua naga kecil, dan kemudian pedang lain langsung menuju Cloud. Cloud dipukul dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua, dan dia jatuh dari tinggi di udara, dan dia tidak bergerak. Setelah membunuh Cloud, Jack segera terbang ke bawah dan mengambil pedang di tangan Cloud dan cincinnya. Takut ketahuan, dia segera berkedip dan menghilang di antara pepohonan. Setelah terbang beberapa saat, Jack datang ke sebuah gua, lalu duduk, dan memulihkan auranya terlebih dahulu. Setelah dia memulihkan aura di tubuhnya, dia juga menemukan bahwa langit juga telah redup, dan jelas bahwa langit akan segera menjadi gelap. Dia hanya memasukkan pedang lawan ke dalam cincinnya sendiri, mengeluarkan isi cincinnya, dan meletakkannya di depannya. Saya harus mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak token di cincin perburuan tuan muda ini. Jack mengumpulkan semuanya. Selain token, ada beberapa pil, dan Jack juga menemukan bahwa, sebenarnya ada botol kecil berisi 5 pil. Pil ini berwarna merah samar. Dia ingat dengan jelas bahwa pil yang diminum pihak lain sebelumnya adalah pil jenis ini. Selain pil ini, ada juga banyak rumput roh. Ada banyak rumput roh dari peringkat kedua dan pertama. Selain itu, ada juga beberapa lembar kertas misterius semacam itu yang bisa mempercepat penerbangannya. Ada banyak jarahan. Jack tersenyum, menyimpan semuanya,
dan melemparkan cincin pihak lain ke samping. Setelah memikirkannya, dia hanya mengeluarkan beberapa set bahan untuk mempersiapkan alkimia. Sekali lagi dia mengeluarkan formula pil tingkat rendah kelas 2 dari perburuan Tuan Muda, melihat lebih dekat, dan membandingkan materi di depannya. Jack tersenyum sedikit, aku akan mencoba pil tingkat rendah kelas 2 ini. Jika aku bisa memperbaikinya dengan sukses, aku akan menjadi alkemis peringkat 2. Bab 1414. Ketika dia berpikir bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki pil kelas 2, ada kegembiraan di hati Jack. Sebelumnya, dia bahkan tidak memiliki resep untuk pil kelas 2. Hal seperti itu terlalu berharga baginya, tetapi bahkan jika seseorang memilikinya, tidak mungkin bagi mereka untuk memberikannya kepadanya. Tanpa diduga, dalam kompetisi ini, Tuan Muda kedua dari keluarga Hun, Master Pemurnian Pil, setelah dibunuh oleh Jack, meninggalkannya beberapa formula pil kelas 2. Sekarang, dia juga dapat mencoba pemurnian pil tingkat rendah peringkat kedua. Jika dia berhasil, maka dia akan menjadi alkemis pil tingkat rendah kelas 2. Diperkirakan bahwa satu-satunya alkemis pil seperti itu adalah Chet Hun dan penatua pertama dari keluarga Cabelo. Setelah beberapa saat, Jack nyaris tidak menekan kegembiraannya, dan mulai memanaskan tungku pil di depannya sedikit demi sedikit, dan kemudian perlahan-lahan memasukkan rumput roh ke dalam tungku pil secara berurutan, saat ia mulai mengekstrak jus obat di rumput bersemangat. Seiring berjalannya waktu, kesulitan memperbaiki pil kelas 2 jelas lebih sulit daripada pil kelas 1. Jack gagal ketika dia bersiap untuk memadatkan pil. Panas obatnya sangat panas hingga hampir menggoreng tungku. Pada akhirnya, ramuan itu babak belur. Set pertama bahan obat berharga ini dibuang. Hei, ini benar-benar jauh lebih sulit daripada pemurnian pil kelas 1. Jack menyeka butiran keringat di dahinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah pil kelas 2. Tanpa bimbingan seorang master, saya hanya bisa mengikuti pemurnian sesuai dengan situasi yang tercatat pada resep pil, dan tidak mudah untuk bisa sampai ke langkah terakhir. Setelah beristirahat selama 10 menit, Jack mulai memperbaiki bahan obat kedua. Kali ini, kecepatan Jack jelas lebih cepat dari sebelumnya, dan dia juga lebih mahir. Selain itu, ia belajar beberapa pengalaman dari waktu sebelumnya. Jack memberikan perhatian khusus untuk itu. Proses pemurnian ini sebenarnya berjalan lancar. Akhirnya, Jack tersenyum acuh tak acuh dan sedikit mengangkat tangannya, sebuah pil kecil di tungku pil terbang, dan kemudian melayang di depan Jack. Haha, itu bagus. Jack tertawa, dan dia senang. Sebuah pil pada tahap awal tahap kedua, tanpa diduga, pemurnian kedua ini akan berhasil. Ketika dia melihat keluar gua lagi, dia menemukan bahwa langit sudah sedikit lebih cerah. Masih ada sekitar 4 hari lagi. Dalam kompetisi ini, peringkat pertama kami stabil. Apalagi kami telah membunuh begitu banyak orang dan mendapatkan banyak rumput roh. Yang lain pasti mencari rumput roh. Selama saya di sini, saya akan coba menerobos ke tahap akhir alam dewa sejati. Lagi pula, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita pergi. Jack melihat pil di tangannya, penuh percaya diri. Dia telah menembus ke tahap tengah dari alam dewa sejati. Sudah lama, aura dalam tubuh ini juga sangat kuat, dan dia juga stabil di alam ini. Dia percaya bahwa dengan pil tingkat rendah kelas 2 ini, dia dapat mencapai tahap akhir alam dewa sejati tanpa kesulitan. Lagi pula, setelah keluar, orang-orang dari keluarga Hun mungkin akan mengincarnya. Jika dia menerobos ke tahap akhir alam dewa sejati, ditambah dengan senjatanya, dia tidak akan takut pada tuan keluarga pemburu. Jack sangat percaya diri dengan kekuatan bertarungnya. Jika dia memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan puncak alam dewa sejati, bukankah itu berarti ada hampir 3 puncak alam dewa sejati di keluarga White-nya? Kekuatan keseluruhan keluarga White pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Tentu saja, seberapa berbedakah kekuatan antara dirinya dan tuan keluarga perburuan? Jack tidak yakin apakah dia bisa melawannya. Lagi pula, mereka tidak pernah bertengkar satu sama lain. Belum lagi bahwa Master of the Hun Family adalah orang terkuat di antara Shadow Families, dan bahkan untuk mengatakan bahwa dia adalah master terkuat tidak akan berlebihan. Bab 1415.
Setelah memikirkannya, Jack melihat pintu masuk gua dan merasa itu masih relatif tersembunyi, dan itu sudah di bagian luar hutan sehingga seharusnya tidak ada masalah. Dia kemudian memasukkan pil di tangannya langsung ke mulutnya, dan kemudian menelannya dalam satu gigitan. Saat pil memasuki perutnya, energi besar yang mengerikan menghilang. Energi pil kelas 2 ini benar-benar tidak sederhana. Bahkan jika itu hanya pil tingkat rendah, energi di dalamnya pasti beberapa kali lebih besar dari pil kelas 1. Jack segera menjalankan latihan dan mulai menarik aura di tubuhnya sedikit demi sedikit, dan membawanya langsung ke arah pusat auranya. Seiring berjalannya waktu, aura samar di tubuh Jack juga jelas terasa, dan itu sedikit diperkuat. 2 hari lagi telah berlalu, dan hanya ada 2 hari sebelum akhir permainan. Daniela dan yang lainnya duduk di bawah pohon besar dengan wajah muram. Tuan Jack, saya tidak tahu apa yang terjadi. Permainan akan berakhir besok, saya tidak tahu apakah kita dapat menemukannya hari ini. Ketika Martin memikirkan Jack, dia juga menunjukkan ekspresi kesedihan. Dia pasti bisa kembali, dia adalah kakak laki-lakiku, aku percaya padanya. Dia telah menciptakan keajaiban satu persatu, kali ini, itu pasti akan berhasil. Yule mengepalkan tinjunya dan berkata dengan percaya diri. Cloud memiliki jimat itu, memang agak merepotkan. Jika Jack tertangkap, dia pasti akan mati. Seorang pria dari keluarga Tudor menghela nafas. Dia merasa bahwa Jack mungkin bertahan. Mereka tidak terlalu sibuk dan mereka baru saja menunggu di sini. Banyak orang akan sering terbang dan melihat sekeliling untuk melihat apakah mereka dapat melihat Jack. Namun, sudah beberapa hari, dan Jack juga tidak menemukannya. Kemungkinan kematian Jack terlalu besar. Jika dia masih hidup, logikanya, meskipun hutannya besar, dia hanya perlu melihat-lihat di sini. Dengan pedang terbang itu, dia sangat cepat, dia seharusnya bisa menemukannya dengan sangat cepat. Omong kosong apa? Jika kamu mengatakan sesuatu seperti ini, aku akan mengalahkanmu. Rufus berdiri dan berkata dengan getir pada pria itu kakakku, jadi jaga mulutmu. Lebih baik tutup mulutmu. Kakak tertuaku tidak akan pernah mati. Tuan, saya juga tidak ingin mengatakannya, tetapi sudah beberapa hari, dan dia tidak muncul. Selain itu, Nona Helena mengatakannya, dia dan Jack bergabung, dan keduanya memiliki efektivitas tempur yang sama dengan Cloud. Yang lain meminum pil itu, jadi dengan Nona Helena tidak ada di sana, bisakah Jack bisa bertarung sendirian? Pria itu menghela nafas, merasa tidak berdaya. Pada saat ini, semua orang diam. Karena mereka semua tahu bahwa kemungkinan Jack masih hidup mungkin hanya 10%. Bab 1416. Hei, kenapa dia belum kembali? Setelah menunggu beberapa saat, seseorang menghela nafas lagi. Hei, ada seorang pria berdiri di atas pedang terbang di sana, terbang ke sini. Pada saat ini, seorang pria keluarga Tudor yang terbang di cabang berkata dengan gembira. Benar-benar hebat. Ketika Helena, Daniela, dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua bersemangat, dan segera mulai terbang. Namun, setelah beberapa saat, setelah mereka melihat orang di pedang terbang dengan jelas, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Setelah pihak lain terbang mendekat, dia ketakutan. Ketika dia melihat ada banyak orang di sini, meskipun dia berasal dari keluarga kelas 1, dia berasal dari keluarga Chanmore, dan dia tidak takut pada apapun pada waktu biasa. Namun, ini semua adalah tuan di depannya. Ada ratusan orang di bawah hutan. Bagaimana dia bisa melawan situasi ini? Hebat, halo semuanya, saya sendirian, dan saya tidak punya token. Jika Anda menginginkan sesuatu, saya akan memberikannya kepada Anda. Saya harap Anda tidak melakukan apa-apa. Pria itu berkata dengan getir. Dia baru saja berada di tahap awal alam dewa sejati. Meskipun kultivasi ini tidak rendah, dia sama sekali bukan lawan dalam menghadapi Helena, Daniela, Venus dan Rufus, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Siapa yang menginginkan tokenmu? Lagi pula, permainan akan berakhir besok. Kami tidak tertarik untuk mengambil tokenmu. Saat Daniela melihat pria itu bukan Jack, hatinya penuh kekecewaan. Dia menatapnya dengan marah, menyilangkan lengannya dan berkata, pergi, cepat menghilang, aku akan kesal ketika melihatmu lagi. Pria itu sangat bersyukur bahwa mereka tidak mengambil apa yang tersisa, tetapi apakah mereka terlihat terganggu olehnya?
Dia benar-benar tidak mengerti di mana dia menyinggung keindahan ini, dan dia benar-benar terkejut, tidak yakin mengapa mereka begitu kesal. Oke, pria itu bingung, tetapi dia dengan cepat mengarahkan pedang terbang kelas menengahnya ke kejauhan. Setelah beberapa saat, sebenarnya ada 4 atau 5 anggota keluarga White yang terbang dari kejauhan. Ketika mereka melihat Daniela dan yang lainnya berdiri di sini, wajah mereka tenggelam, dan orang-orang yang mendekat sedikit takut, bertanya-tanya apakah para wanita itu akan merebut barang-barang mereka. Kain. Setelah Yule di hutan di bawah melihat mereka, dia segera terbang dan berteriak pada mereka. Kain White melihat bahwa itu adalah Yule, dan dia merasa lega, dan kemudian melihat ke hutan di bawah, hanya untuk menemukan bahwa ada begitu banyak orang berkumpul di tempat ini, dan ada begitu banyak orang dari keluarga White. Bagus, Nona Yule, bagus, aku tidak berharap semua orang ada di sini. Kain sangat bersemangat, dan kemudian berkata, akhir-akhir ini, beberapa dari kita benar-benar terlalu berhati-hati. Kita telah melihat tuan muda yang terbunuh. Hei, permainan ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Pada titik ini, Kain sepertinya telah memikirkan sesuatu. Setelah melihat sekeliling, dia bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana dengan Tuan Jack? Mengapa saya tidak melihatnya? Bukankah dia tinggal bersama Anda? Wajah semua orang menjadi suram ketika mereka mendengar ini. Tidak, apakah sesuatu terjadi padanya? Kain panik setelah melihat semua orang seperti ini dan merasa bahwa suasananya tidak benar. Dia berkata dengan cemas, tidak mungkin, Tuan Jack sangat baik, dan bakatnya bagus, jika sesuatu terjadi padanya, apa yang bisa kita lakukan dengan keluarga White? Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Itu dia. Yule menghela nafas. Dengan nada, dia memberitahu pihak lain apa yang terjadi sebelumnya, semua detailnya. Bab 1417. Untuk semua orang, dia sebenarnya memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Kain belum menangis. Seorang wanita yang datang bersamanya sudah menangis, dan sepertinya itu adalah momen yang menyedihkan. Lihat, semuanya, Jack, ini Jack. Daniela tiba-tiba melihat di kejauhan sosok yang dikenalnya dengan pedang terbang ke sini, dan dia tiba-tiba bersemangat. Semua orang di hutan sangat senang ketika mereka mendengarnya, dan mereka semua terbang. Segera, sekelompok besar orang muncul di langit di sini. Jack sedang mencari semua orang, tetapi ketika dia melihat ada begitu banyak orang di sini, dia tersenyum dan langsung terbang ke arah mereka. Bagus, dia benar-benar selamat. Helena juga sangat bersemangat, untuk beberapa alasan, matanya sedikit merah saat ini. Kami tahu bahwa Tuan Jack akan melakukannya. Seorang pria segera menepuk pahanya dengan penuh semangat. Iya, Tuan Muda Jack, dia adalah master di antara para master. Tidak ada lawannya, bahkan Tuan Muda dari keluarga Hun itu. Ada seorang pria dari keluarga Tudor yang sama-sama bersemangat. Mereka semua tahu bahwa kehidupan orang-orang ini semua diselamatkan oleh Jack. Pada saat itu, jika Jack tidak memancing Cloud pergi, mereka semua di sini mungkin akan mati. Haha, halo semuanya, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Jack berkata sambil tersenyum setelah terbang. Kamu, sungguh, mengapa kamu datang ke sini sangat terlambat? Kami semua takut setengah mati, takut kamu mati. Daniela hampir bergegas untuk memeluk Jack, tetapi ketika dia memikirkannya, di depan semua orang mengira saudara perempuannya adalah pacar Jack. Pada akhirnya, dia menahan dorongan di dalam hatinya dan menjadi marah. Daniela, bagaimana dia bisa disalahkan? Tidak mudah baginya untuk bertahan hidup. Diperkirakan dia terluka, jadi dia harus menyembuhkan lukanya. Selain itu, tidak mudah menemukan kita di hutan yang begitu luas, tidak mudah untuk menemukan kita. Jadi dia sudah melakukannya dengan cukup baik. Helena hanya bisa berkata kepada Daniela. Iya, dia hanya perlu bertahan hidup. Venus, yang memiliki beberapa prasangka terhadap Jack sebelumnya, sekarang tidak memiliki prasangka terhadap Jack sama sekali, melainkan mengagumi Jack di dalam hatinya. Dia harus mengatakan bahwa penglihatan kakaknya sangat bagus sehingga dia bisa menemukan pria yang luar biasa. Oke, semuanya istirahat di sini, besok kamu sudah bisa keluar. Jack tersenyum, lalu terbang ke bawah, dan semua orang mengikutinya dan mendarat di tanah. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Cloud?
Apakah dia sudah mati? Aku ingat bahwa keluarga Hun mereka memiliki jimat yang dapat membantu terbang dan meningkatkan kecepatan terbang. Apakah dia menggunakan benda itu dan mengejarmu? Setelah Helena berpikir sejenak, dia bertanya pada Jack dengan rasa ingin tahu. Oh, ternyata kertas aneh semacam itu disebut jimat. Jack tiba-tiba berkata, jangan khawatir, orang itu sudah mati. Setelah menggunakan jimat itu, kecepatannya memang sangat cepat. Tapi saya bisa menahan beberapa serangannya. Setiap kali saya melawan, saya akan terus terbang. Bagaimanapun, itu butuh waktu lama. Efek obatnya menghilang dan setelah mendapat serangan balik, basis kultivasinya benar-benar jatuh ke alam setengah dewa. Bab 1418. Tidak mungkin, efek serangan balik dari pil ini sangat mengerikan. Dari tahap akhir alam dewa sejati, dia hampir jatuh kembali ke Grandmaster kelas 9. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menghirup udara dengan tajam. Saya harus mengatakan bahwa pil itu memang kuat. Itu dapat meningkatkan basis kultivasi dan meningkatkan efektivitas tempur dalam waktu singkat. Hal ini, pada saat kritis, adalah kunci kemenangan, tetapi harga yang harus dibayar tampaknya terlalu hebat. Tentu saja, jika bukan karena serangan balasan yang mengerikan, Cloud tidak akan menerimanya. Tapi dia juga terluka, dan bukan lawan kita, jadi dia meminum pil itu. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan kemudian melanjutkan, berkat pedang terbangku, kecepatannya cepat, kalau tidak aku akan dibunuh oleh orang itu. Iya, mendengarkanmu, itu benar-benar mendebarkan. Rufus menjawab dengan emosi di wajahnya, setelah memikirkannya. Dia menjelaskan kepada semua orang, ngomong-ngomong, semua orang akan keluar besok. Pada saat itu, jika keluarga Hun bertanya, siapa yang membunuh tuan muda kedua atau tertua mereka? Tidak seorang pun dari kita di sini diizinkan untuk berbicara, tahukah Anda? Lagi pula, 3 orang lain yang tahu tentang itu semuanya sudah mati. Jangan khawatir, Tuan Jack menyelamatkan hidup kita pasti tidak akan mengatakan apa-apa, semuanya, kan? Seorang pria dari keluarga Tudor segera menepuk dadanya dan berkata, iya, kami pasti tidak akan mengatakannya. Bahkan jika itu membunuhku, aku tidak akan mengatakannya. Yang lain segera berjanji satu per satu. Jack tersenyum, membalik telapak tangannya, dan benar-benar mengeluarkan banyak token, lalu menyerahkannya kepada Rufus dan Helena, mari kita bagi setengah dan setengah. Mengapa Anda memberi kami begitu banyak? Itu terlalu banyak, sungguh, Saudara Jack, kami tidak bisa meminta ini. Rufus langsung menolak. Iya, Jack, simpan. Omong-omong, piala yang kami dapatkan dalam pertempuran dibagikan kepadamu secara proporsional dengan adikmu Yule. Helena juga tidak mengambil token dari Jack. Selain itu, mereka mendapat cukup token. Tidak masalah untuk masuk 3 besar. Tidak perlu token Jack. Tanpa diduga, Jack tersenyum pahit dan berkata, kamu harus berbagi sebagian denganku, itu terlalu banyak. Ini terlalu banyak. Rufus dan Helena saling pandang, keduanya saling berpandangan. Ada ekspresi aneh di wajah mereka. Jack mengangguk, ya, Cloud memiliki terlalu banyak token di cincinnya, saya harus memberi Anda beberapa. Token yang saya dapatkan darinya harus dibagi dengan benar. Ya, Saudara Jack, saya menaruh semuanya di cincin ini, dan saya bisa memberikannya kepada Anda sekarang. Yule tersenyum, dia tersenyum, dan memberikan cincin itu kepada Jack. Jack mengambil barang-barang itu dan melihatnya, dan tersenyum sangat puas, kali ini, kami mendapat banyak rumput roh dan seterusnya. Iya, kali ini permainannya, meskipun memang kejam. Tapi itu bisa dianggap sebagai latihan untuk semua orang. Bertahan hidup yang terkuat dan yang lemah memakan yang kuat. Ini adalah aturan bertahan hidup di dunia ini. Rufus juga berkata dengan penuh emosi, ketika kita keluar, orang-orang dari keluarga Hun, orang-orang dari keluarga Lagorio, dan lebih banyak lagi orang-orang dari keluarga Trevino, kurasa mereka akan marah. Jack menambahkan, ada juga orang-orang dari keluarga Norman, 3 tuan muda dari keluarga Norman, saya juga membunuh mereka. Bab 1419. Haha, ini karena mereka berani melawan kakak laki-lakiku. Mereka mencari kematian sendiri, tidak heran. Rufus tertawa terbahak-bahak lagi. Di malam hari, semua orang hanya memburu beberapa monster dan berkumpul untuk memanggangnya.
Karena tidak ada monster kuat di pinggiran hutan, semua orang bisa bersantai sepenuhnya. Pada saat ini, banyak kontestan lain mulai pergi ke pinggiran juga, beberapa menemukan tempat untuk bersembunyi, dan menunggu akhir hari berikutnya. Segera, hari berikutnya cerah, dan semua orang mengobrol, menunggu akhir permainan. Dan di atas langit secara bertahap mulai berfluktuasi. Di puncak Gunung Kobe, sebuah pola emas muncul secara tak terduga. Dalam pola itu, ada 7 titik cahaya dengan warna berbeda. Setelah titik-titik cahaya itu muncul, itu mulai berkedip. Apakah akan padam? Apakah tirai tipis ini akan segera hilang? Entahlah, aku tidak tahu bagaimana cara keluar, bagaimana perasaanku, ada semacam daya tarik di langit. Ini seperti kekuatan. Banyak orang mulai berbicara, dan daya tarik dari langit semakin kuat. Pola emasnya tampak sangat familiar. Pernahkah Anda memperhatikannya? Sepertinya Anda pernah melihatnya di suatu tempat. Apa yang tidak diharapkan Jack adalah saat ini, Daniela mengatakan sesuatu dengan sangat tiba-tiba. Luar biasa, saya akan mengambil beberapa foto dengan ponsel saya. Venus menyentuh ponselnya dan mulai memotret. Mengapa pola ini terlihat seperti peta? Rufus juga melihatnya sebentar, lalu berkata. Hati Jack bahkan lebih terpana, ya, itu benar-benar terlihat seperti peta. Kalian semua dapat melihat 7 titik cahaya dengan warna berbeda ini, di mana mereka berada, dan jika ada lokasi yang seperti ini. Jack tiba-tiba memiliki spekulasi yang mengerikan. Dia percaya bahwa pasti ada alam dewa tertinggi, tetapi dia tidak tahu bagaimana atau mengapa itu hilang. Dan formasi ini ditinggalkan sebagai formasi yang rusak bertahun-tahun yang lalu, tetapi sekarang diperbaiki oleh Jared Hun. Dia merasa, mungkin, formasi ini adalah semacam panduan. Mungkin, konstruksi formasi dan pilar batu kuno itu sengaja dihancurkan, dan tujuan menghancurkannya, saya khawatir, adalah untuk menutupi apa itu. Peta ini sedikit mirip dengan Daxia kita. Helena juga mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia menarik napas, ya Tuhan, lokasi 7 titik cahaya ini benar-benar tidak didistribusikan secara acak. Ya, setelah memikirkannya dengan cermat, apakah Anda menemukan bahwa ini sama dengan distribusi 7 tempat berbahaya di Daxia? Apakah sama? Ya, benar, posisinya sangat mirip dengan posisi 7 tempat berbahaya. Ah! Daniela pun berseru, ya Tuhan, barusan kukira pola-pola ini hanyalah pola-pola yang berantakan. Mereka hanya muncul saat formasi hendak padam. Tak disangka, ternyata ini memiliki makna. Ini bagus. Jack mengepalkan tinjunya dan sangat gembira. Dan pada saat ini, pusaran air muncul di langit. Daya tariknya begitu kuat sehingga dengan cepat menarik semua orang dan kemudian menyedot mereka ke dalam pusaran air. Bab 1420. Luar biasa, sepertinya mereka akan segera keluar. Di luar tirai cahaya, orang-orang dari banyak keluarga melihat tirai cahaya biru muda besar satu persatu dengan emosi. Jared bahkan lebih percaya diri. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan keras, semua orang, kali ini, banyak master jelas telah meninggal. Hei, ini juga semacam latihan untuk mereka. Master yang turun semuanya adalah master sejati. Mereka telah dibaptis dengan darah, dan mereka pasti akan bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Jared tidak tahu bahwa putra sulungnya sendiri sudah meninggal. Setelah meminum obatnya, teknik rahasia yang memungkinkannya berhubungan dengan putranya tidak lagi berfungsi. Karena itu, dia sama sekali tidak merasakan kematian Cloud. Oleh karena itu, dia secara alami berpikir bahwa Cloud pasti masih hidup sekarang, dan dia pasti telah membalaskan dendam Chet. Ya, Tuan yang selamat pasti akan melakukan sesuatu yang besar di masa depan. Trenton, kepala keluarga Lagorio, juga ikut tersenyum. Dia percaya bahwa Jack sudah mati, dan mereka bertiga akan bergabung dan mereka pasti akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Satu-satunya kejutan adalah bahwa mereka tampaknya berjaga-jaga terhadap gerombolan pihak lain di tahap selanjutnya, jadi orang-orang mereka seharusnya banyak yang mati. Namun, selama Jack, kontestan keluarga White, bahkan jika mereka kalah 3 atau 400, selama Jack juga mati, itu sudah cukup. Master dari keluarga Trevino juga berdiri sambil tersenyum, ya, aturan sudah dikatakan sebelum pertandingan. Setiap orang harus mematuhi aturan. Bahkan putra kedua dari Master Hun meninggal,
dia juga mengenalinya, meskipun dia harus sangat menyedihkan. Tapi, ini juga kehendak Tuhan, semua orang hanya bisa mengenalinya. Jared mengangguk, hei, tidak apa-apa. Sudah berhari-hari. Pada awalnya, itu pasti tidak dapat diterima, dan itu normal untuk merasa sedih. Ya, saya percaya bahwa setelah keluar sebentar, pasti akan ada banyak orang-orang di sini, dan mereka akan merasa sedih, tetapi bagi mereka, mereka tahu risikonya. Masalah emosional ini tidak boleh dianggap terlalu serius. Tentu saja, Master Hun terlalu benar. Trenton berkata sambil tersenyum, lalu menatap Nash, dan kemudian bertanya kepada Nash, Tuan White, putra Anda adalah seorang guru. Omong-omong, salah satu dari dua putra Anda pergi ke tempat berbahaya dan tidak pernah kembali. Dia jelas sudah mati. Sayang sekali karena itu juga cucuku, dan aku juga patah hati. Pada titik ini, Trenton setelah jeda, dia melanjutkan, namun, jika putra kedua Anda Jack meninggal juga, saya khawatir Anda akan lebih sakit hati daripada saya. Pada saat itu, Anda hanya akan memiliki satu anak perempuan, Yule. Jared tahu bahwa Trenton membenci Nash, karena pihak lain sangat suka menepuk punggungnya sendiri dan ingin menyanjung keluarga Hun. Dia juga pergi ke samping dan membantu untuk mengatakan sesuatu. Ya, kalau begitu, kepala keluarga White benar-benar menyedihkan, setidaknya aku masih memiliki seorang putra sulung, sementara kamu benar-benar tidak memiliki putra sama sekali. Master Trevino tersenyum, putrinya juga mengikuti untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Benar, bagaimana jika dia mati di dalam? Saya khawatir dia harus pulang dan bergegas untuk membuat bakat. Jika tidak, dia akan benar-benar menjadi yang terakhir di barisannya. Nash benar-benar tidak menyangka bahwa ketiga master ini tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu di depan semua orang. Dia memiliki ekspresi suram di wajahnya. Melihat wajah Nash yang tidak sedap dipandang, Trenton tersenyum lagi, ada apa? Tuan White, kami hanya bercanda. Para kontestan belum keluar, apakah kamu benar-benar takut? Kamu bahkan tidak bisa bercanda. Nash memelototi sisi lain dengan sengit sebelum berkata, Trenton, kamu juga mengatakan, kontestan belum keluar, bagaimana kamu tahu bahwa putraku sudah mati? Keefektifan tempur putraku tidak sebagus beberapa master, dan kultivasinya tidak sebagus beberapa master. Namun, hutan di dalamnya sebesar Gunung Kobe. Dia mungkin belum pernah bertemu orang-orang kuat itu. Selama dia memperhatikan, aku yakin dia akan bisa bertahan. Nash White melihat ke layar dan berkata, dan putriku, dia akan bisa keluar. Pada saat ini, di atas tirai tipis, tiba-tiba beberapa orang terlempar keluar. Mereka tidak memperhatikan dan secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Aduh, aku tidak menyangka akan diusir. Bersambung.